Pegawai Bank BRI Unit Kalosi, Kabupaten Enrekang berinisial MS ditangkap atas kasus korupsi penyelewengan angsuran pelunasan pinjaman hasil kredit nasabah tahun 2022-2023 yang menelan kerugian di Bank BRI lebih dari 1 miliar rupiah. Pria berinisial MS ini langsung mengenakan rompi tahanan dan diborgol. Tersangka akhirnya ditahan atas penyelidikan kasus korupsi dalam penyelewengan angsuran pelunasan pinjaman dan hasil kredit nasabah di Bank BRI Cabang Kalosi di Kabupaten Enrekang tahun 2022 hingga 2023. Modusnya, tersangka MS tidak menyetorkan pembayaran uang angsuran kredit pelunasan nasabah ke Bank BRI, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Petugas lapangan atau mantri Bank BRI Unit Kalosi ini ditahan tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi pada Rabu malam. Penyidik menyatakan BRI mengalami kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Uang tersebut oleh tersangka MS tidak dilakukan penyetoran ke BRI sehingga pembayaran tidak masuk ke dalam sistem yang mana undang-undang tersebut digunakan oleh MS untuk kepentingan pribadi. Penyidik telah memeriksa sedikitnya 52 saksi dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Tidak terima karena dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes kesehatan, tim kuasa hukum Suhartina Bohari melaporkan dugaan sengketa pemilihan kepala daerah di kantor Bawaslu Kabupaten Maros. Rabu sore, tim kuasa hukum Suhartina Bohari datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Maros. Laporan tersebut dilakukan pasca keluarnya berita acara dari KPU Maros yang menyatakan bakal calon Wakil Bupati Maros Suhartini Bohari dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah menjalani tes kesehatan. Kuasa hukum menilai terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU Maros. Pihaknya meminta Bawaslu Maros untuk membatalkan berita acara tersebut dan memulihkan hak Suhartina untuk kembali berkompetisi dalam Pilkada Maros. Hasil verifikasi penentuan persyaratan calon itu berdasarkan PKPU itu harus dinyatakan dulu belum memenuhi syarat, bukan tidak memenuhi syarat seperti ditetapkan oleh KPU itu intinya. Sementara itu, pihak Bawaslu Maros akan melakukan rapat pleno untuk pemeriksaan kelengkapan atau keterpenuhan syarat dari dokumen pemohon. Calon atau calon itu merasa dirugikan akibat dikeluarkannya bea APSK tersebut, maka dia punya ruang untuk memohon sengketa. Kalau tadi kami sudah terima dokumennya, tadi penerimaan dokumen selanjutnya secara prosedur di Bawaslu itu akan melakukan pleno. Sebelumnya Suhartina Bohari mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati Maros mendampingi Haidir Syam dalam Pilkada 2024. Namun Suhartina dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Unhas Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Penanganan laporan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Pindrang berinisial KR dihentikan. Penyidik unit PPA Polres Pindrang akhirnya menghentikan laporan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang anggota DPRD Kabupaten Pindrang yang baru saja dilantik berinisial KR. Penanganan kasus dihentikan karena polisi tidak menemukan adanya bukti kuat dari kasus dugaan pencabulan yang dilaporkan korban berinisial N pada bulan Juni lalu. Namun penghentian kasus itu masih menunggu rekomendasi penghentian dari Polda Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang anggota DPRD ini sempat dikecam oleh masyarakat. Bahkan sejumlah masyarakat sempat menolak pelantikan sang anggota DPRD Pindrang tersebut. Selamat kepada Bapak.
Oli bekas dapat merusak lingkungan jika dibuang sembarangan. Kerusakan lingkungan ini disadari oleh seorang pemuda di Kota Parepare. Ia membuat inovasi yaitu kompor rumah tangga berbahan bakar limbah oli bekas. Oli bekas yang sudah menghitam seperti ini biasanya langsung dibuang begitu saja. Namun ternyata oli bekas ini masih bisa dimanfaatkan loh sebagai bahan bakar untuk kompor rumah tangga. Ide kreatif ini muncul dari seorang pemuda bernama Fajri, warga BTN Perumnas Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Inovasi ini diciptakan untuk memanfaatkan limbah bekas yang banyak ditemui di masyarakat. Pasalnya, oli bekas yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mencemari air. Tak hanya meminimalisir potensi kerusakan lingkungan, kompor yang dibuat dari rangkaian besi ini diklaim lebih hemat juga karena hanya menggunakan 500 ml oli bekas untuk 2 hingga 3 jam pemakaian. Yang dimana itu oli yang digunakan adalah oli bekas atau bisa kita gunakan dengan cara juga minyak goreng bekas yang sudah digunakan dan kita gunakan lagi sebagai bahan bakar. Dan masyarakat juga bisa paham bagaimana caranya untuk bisa lebih efisiensi lagi untuk masalah di dapur dan bahan bakar bagaimana. Dan ditambah juga untuk bisa mempertimbangkan kembali untuk di bidang eksistensi yang dimana itu bidang limbah dikembangkan lebih baik lagi. Kalau masalah pengapian untuk bisa ini cuma butuh oli, terus blowernya, terus untuk bisa menyalakan api itu kita pancing dengan cara tisu dimasukkan ke dalam tungkunya. Berbeda dengan kompor pada umumnya, kompor berbahan oli bekas ini dilengkapi dengan blower yang berfungsi untuk menyuplai udara ke titik perapian. Ide yang sangat bermanfaat dan sangat layak untuk dikembangkan pemerintah. Ini berkapasitas max. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mari jumpa kita. Atas nama rekan bertugas saya Firin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.